Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kita hidup di akhir zaman, di mana tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali semakin nyata. Peringatan-peringatan dan tanda-tanda yang Tuhan nyatakan sendiri dalam firman-Nya, kita sedang melihat hari-hari ini sedang terjadi dan menjadi nyata. Jika kita perhatikan apa yang terjadi di dunia saat ini, saudara, dunia sedang dipersiapkan untuk berkuasanya anti-Kristus. Marilah kita berjaga-jaga agar tidak ada yang sampai mengambil mahkota yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Kalau saudara perhatikan di Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-11. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita di akhir zaman ini? Saudara, secara singkat dapat dirangkum dalam dua kata berikut, yaitu apa? Semakin giat. Pertanyaannya adalah semakin giat dalam apa? Saudara, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan jawaban ini dalam Matius pasal 24 dan pasal 25 mengenai khotbah tentang akhir zaman. Saudara, ada banyak hal yang dapat kita gali dari kedua pasal ini. Tetapi hari ini saya akan melihat ada beberapa poin penting. Yang pertama, berhubungan dengan semakin giat. Yang pertama saudara, semakin giat di dalam keintiman dengan Tuhan. Itu bisa saudara baca di dalam Matius 24 ayat 44. Tuhan Yesus menasihatkan kita agar kita berjaga-jaga karena waktu kedatangannya tidak ada yang tahu. Itulah sebabnya kita perlu bergaul intim dengan Tuhan agar kita menjadi memiliki kepekaan dan siap ketika Tuhan datang untuk menjemput kita di awan-awan. Jangan sampai kita menjalankan hidup hari-hari ini seperti tidak ada apa-apa. Ternyata Tuhan datang dan kita tidak siap dan akibatnya saudara tertinggal. Dunia saat ini mengarah seperti pada masa Nuh, di mana setiap orang hidup untuk dirinya sendiri dan hanya mementingkan apa yang menjadi kepentingan menurut mereka dan bukan apa yang penting menurut Tuhan. Dan ketika air bah itu datang, apa yang terjadi? Mereka sudah terlambat untuk diselamatkan. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan sampai keadaan seperti yang dialami di zaman Nuh terjadi pada kita hari-hari ini. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan semakin giat di dalam keintiman dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, yang berhubungan dengan semakin giat. Saudara, semakin giat di dalam menantikan kedatangannya. Itu saudara bisa baca di dalam Matius pasal 24 ayat 45 dan ayat 46. Mungkin saudara sudah mendengar mengenai akhir zaman sejak lama. Beberapa orang menjadi skeptis akan hal ini karena ya menurut mereka kok Tuhan tidak datang-datang juga. Dan akibatnya mereka tidak lagi merindukan kedatangannya. Banyak anak-anak Tuhan yang hanya sekedar menjalankan pelayanan dan tidak lagi dimotivasi dengan kerinduan
akan kedatangannya. Bagaimana dengan saudara? Masihkah saudara merindukan kedatangan Tuhan? Yang ketiga yang berhubungan dengan semakin giat. Semakin giat di dalam melakukan pekerjaan pelayanannya. Saudara bisa baca itu di dalam Matius 25 ayat 29. Kepada kita semua Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan pelayanannya. Di akhir zaman ini justru Tuhan menghendaki agar kita semakin giat di dalam melakukan pelayanan. Perhatikan bahwa yang dikisahkan di dalam Alkitab mengenai kisah perumpamaan hamba yang setia dan jahat. Itu dalam Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48. Dan perumpamaan tentang talenta di dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Jadi kedua kisah ini ya, baik itu hamba yang setia dan jahat dan tentang talenta memiliki kesamaan pesan. Yaitu apa? Tuhan menghendaki kita melakukan pekerjaan atau pelayanan kita semakin giat di akhir zaman ini. Amin. Jika pintu kesempatan untuk melayani pekerjaannya terbuka bagi saudara, apapun bentuknya, jangan sampai saudara lewatkan. Justru mengucap syukur atas hal tersebut dan harus terjun dalam pelayanan secara nyata. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil atau tidak berarti untuk tidak dilaksanakan. Jika saudara sekarang ini sudah aktif melayani, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pelayanan karena alasan pandemi COVID-19. Namun justru kita semakin giat dan giat lagi di ladangnya. Amin. Yang keempat yang berhubungan dengan semakin giat. Semakin giat di dalam kepedulian dan melayani orang-orang yang membutuhkan. Saudara bisa bandingkan itu baca di dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Apakah yang membedakan antara domba dan kambing? Dari teks itu ternyata yang dikatakan sebagai domba adalah melayani Tuhan dengan melakukan pelayanan kepada orang-orang yang dianggap hina, yaitu orang-orang yang berkekurangan dan yang membutuhkan. Seberapa besar kita peduli kepada mereka yang membutuhkan ini akan menjadi salah satu pertanyaan yang akan Tuhan tanyakan kepada kita di hadapan tatanya. Di akhir zaman kita seharusnya semakin giat dalam kepedulian dan melayani orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Jadi saudaraku yang kekasih, saya ulangi, saya simpulkan bahwa kita harus semakin giat dalam hal apa? Di dalam keintiman dengan Tuhan. Amin. Semakin giat di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Semakin giat dalam melakukan pekerjaan pelayanannya. Dan semakin giat di dalam kepedulian dan melayani orang-orang yang membutuhkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala dan semakin giat melakukan bagian yang Engkau perintahkan kepada kami. Dan karena itu, tolong kami Roh Kudus sehingga kami benar-benar menjadi domba yang sungguh berkenan kepada Tuhan.
Berkati sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.